Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru hebat Indonesia, saya Andi Helviana Hasan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mono, Provinsi Sulawesi Selatan dari SMA Negeri 1 Bone, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pendidikan guru penggerak yang tengah diikuti kali ini memberi banyak pelajaran, pengajaran, pembaruan, pengertian, bahkan perubahan. Mulai dari memahami konsep pembelajaran yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, hingga mantap memaknai peran guru dalam kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru yang selayaknya menjadi pekerjaan yang menyenangkan dan harus disenangi. Apakah Bapak Ibu tidak sadar bahwa mereka adalah penerus tahta dan peradaban dunia? Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, minat dan bakat yang mereka miliki. Pikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menuntun anak didik merupakan salah satu alat kemudi dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki, serta bisa mendidikkan dengan kecakapan teknologi terbaru sesuai keterbukaan kodrat zaman yang selayaknya disosok untuk kemajuan bersama. Selain dengan berbagai hal itu, kemudi lainnya adalah semboyan apik yang dipakai dalam bahasa trilogi pendidikan menjadi alasan guru berdiri dan menghambakan dirinya terhadap murid. Memberi contoh, semangat dan dorongan merupakan intisari dari Ingarsosung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi, sepatutnya saya membuang pemikiran lama yang juga menjadi pertanyaan dalam tugas refleksi kali ini. Katanya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan guru penggerak kali ini membuat saya kembali berkaca dan menilai diri saya sebagai seorang guru. Beberapa hal yang awalnya saya rasa biasa saja dan tidak perlu penanganan serius dalam proses mengajar, namun ini merupakan dasar anak untuk sedikit demi sedikit meninggalkan tanggung jawabnya karena merasa jenuh dan terkesan tidak mengembangkan diri sepenuhnya. Pertama, ternyata saya sering melaksanakan proses belajar mengajar yang belum 100% berfokus pada murid, dan saya juga lebih sering menggunakan metode yang bagus menurut saya, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan murid atau pembelajaran apa yang mereka inginkan dan harapkan. Selain itu, saya tidak membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran yang mungkin saja di awal anak merasa didengar, dihargai, dan dipresentasi imajinasinya. Saya juga sering memberikan hukuman kepada murid saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian, mungkin terjadi tidak hanya kepada saya sebagai seorang guru, namun juga beberapa guru lainnya di Indonesia, yaitu memaksakan menyelesaikan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam perangkat ajar yang sebelumnya dibuat di awal semester, sehingga tentu fokusnya hanya tercapai saat nilai-nilai akhir sesuai dengan KKM.
Nah, dari refleksi diri yang saya lakukan, pertanyaan pemantik lainnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Terus saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikiran yang berharga dalam proses pembelajaran yang terarah dan merdeka belajar. Nah, saya dapat merefleksikan diri sebagai guru dan berperan menuntun kodrat murid yang sesuai, dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alamiah anak nantinya akan tetap memilih pendekatan apa yang dapat dilakukan dalam proses pembelajarannya. Berikan keleluasaan kepada murid dalam membuat kesepakatan belajar bersama mungkin akan menjadi plan selanjutnya bersama mereka di kelas. Mungkin juga dilanjutkan dengan hindari dan menghilangkan pemberian hukuman kepada anak agar mereka dapat menggali kemampuan yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Hajar Dewantara juga berkata bahwa sistem Among juga dibutuhkan dalam perlakuan terhadap anak, juga menuntut kesabaran dari saya sebagai seorang guru dalam penerapannya. Terakhir, harus melihat keberpihakan saya kepada murid dengan memastikan materi pelajaran terserap dengan baik. Untuk itu, beberapa hal yang bisa saya implementasikan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. 1. Mengidentifikasi karakteristik anak. 2. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan melihat kodrat alam yang mereka miliki. 3. Tercipta pendidikan yang mereka inginkan. 3. Memberi suasana dan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. 4. Menjadi contoh yang baik, penyemangat, agar murid merasa nyaman dan aman bersama dengan kita. 5. Melakukan pendekatan secara persuasif agar terjadi ikatan yang baik dengan murid, namun memberikan kesempatan dan ruang agar murid dapat mengembangkan dirinya dengan berpendapat, merespon, mengkritik, dan lain sebagainya. Merdeka Mengajar tengah digaungkan agar pembelajaran di Indonesia berjalan indah dan berirama. Namun, untuk mencapainya, agar proses panjang yang nantinya akan membentuk pribadi dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan tentunya dengan ketekunan, usaha, pantang menyerah, dan tuntunan yang dilakukan guru serta peran serta murid yang baik. Diharapkan nanti pendidikan yang berpusat pada murid betul-betul dapat diimplementasikan dengan baik. Terima kasih, salam guru penggerak.